Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 perkenalkan, nama saya Nizar Rahman Hafiz. Pertama-tama saya akan menjelaskan tentang keterkaitan variabel kerja. Nah, di keterkaitan variabel kerja ini terdapat 4 level dalam struktur organisasi pada umumnya yang berkaitan dengan manajemen kinerja. Yang pertama ada korporat atau corporate level. Strategi ini di tingkat korporasi atau corporate level ini menangani seluruh ruang lingkup strategis perusahaan, terutama dalam menentukan tujuan dan sasaran. Nah, yang kedua ini satuan unit bisnis, yang dimana strategi di tingkat unit bisnis ini adalah strategi yang digunakan untuk mencapai tujuan dari setiap unit bisnis seperti unit bisnis layanan, produk, divisi, ataupun anak perusahaan. Strategi ini dijalankan oleh masing-masing unit bisnis, namun harus bersinergi dan mendukung strategi korporasi yang telah ditetapkan oleh perusahaan induk tersebut. Nah, yang ketiga ini manajemen operasi atau operational management level. Di praktik administrasi bisnis ini untuk menciptakan tingkat efisiensi setinggi mungkin dalam suatu organisasi. Hal ini berkaitan dengan pengubahan bahan dan tenaga menjadi barang dan jasa seefisien mungkin untuk memaksimalkan laba dari suatu organisasi. Nah, yang keempat ini bagian operasi sehari-hari. Bagian operasi sehari-hari ini area dari pabrik, toko, mesin, dan lain-lain, di mana orang bekerja pada mesin atau ruang dalam retail, pendirian di mana barang-barang yang dijual ke konsumen. Yang kedua ini saya akan membahas analisis faktor, di mana analisis faktor ini pertama kali digunakan oleh Charles Spearman, yang dimana untuk memecahkan masalah psikologi. Analisis ini faktor menyederhanakan hubungan yang beragam dengan kompleks pada sheet data atau variabel amatan dengan menyatukan faktor atau dimensi yang saling berhubungan atau mempunyai korelasi ke dalam suatu struktur data yang baru yang mempunyai set faktor yang lebih kecil. Dalam contohnya analisis yang menyebabkan konsumen memilih mobil keluarga daripada mobil sedan. Yang pertama, efisiensi biaya, di mana efisiensi biaya ini harga yang lebih murah, bahan bakar lebih irit, dan yang ketiga ini biaya perawatan lebih murah. Nah, yang kedua ini kenyamanan, di mana ruangan yang lebih luas, bagasi yang mempunyai kapasitas lebih besar, dan kapasitas penumpang lebih banyak. Dan yang terakhir adalah daya mesin, yaitu daya mesin yang sangat besar. Nama saya Dia Rahmawati, NIM saya 170301151. Di sini saya akan menjelaskan mengenai analisis faktor. Fungsi analisis faktor di sini ada 6. Yang pertama yaitu menentukan himpunan dari dimensi yang tidak mudah diamati dalam himpunan variabel. Yang kedua ada mengelompokkan orang-orang, misalnya responden kuis atau kelompok-kelompok yang berbeda di dalam populasi. Yang ketiga ada mengidentifikasikan variabel-variabel yang akan digunakan dalam analisis selanjutnya. Yang keempat ada membentuk himpunan dari variabel dengan jumlah yang lebih sedikit untuk menggantikan dalam kurun sebagian atau seluruh himpunan variabel awal. Yang kelima ada menganalisis suatu fenomena dengan data yang sangat besar. Dan yang keenam ada menjabarkan atau menguraikan suatu kaitan yang kompleks di antara fenomena ke dalam fungsi kesatuan-kesatuan atau ke dalam bagian-bagiannya, dan dapat mengidentifikasikan pengaruh dari luar. Penggunaan metode analisis faktor dapat diklasifikasikan menjadi 3. Yang pertama yaitu penyelidikan untuk penemuan. Penyelidikan untuk penemuan di sini merupakan analisis faktor yang digunakan untuk menyelidiki dan mendeteksi suatu pola dari variabel-variabel yang ada, dengan tujuan untuk menemukan suatu konsep baru dan kemungkinan pengurangan data dari data yang besar. Yang kedua ada penegasan suatu hipotesis. Penegasan suatu hipotesis di sini merupakan analisis faktor yang digunakan untuk menguji suatu hipotesis mengenai struktur dan variabel-variabel baru yang berkaitan dengan sejumlah faktor yang signifikan dan faktor loading yang diharapkan.
Yang ketiga ada alat mengukur. Alat mengukur di sini yaitu analisis faktor yang digunakan untuk membentuk variabel-variabel agar dapat digunakan sebagai variabel baru pada analisis berikutnya. Dan dalam metode analisis faktor terdapat teknik analisis keterkaitan variabel. Yang pertama ada analisis komponen utama, yaitu yang merupakan teknik reduksi data yang bertujuan untuk membentuk suatu kombinasi linier dari variabel awal dengan memperhitungkan sebanyak mungkin jumlah variasi dari variabel awal. Dan yang kedua ada analisis faktor umum, yang merupakan model faktor yang digunakan untuk mengidentifikasikan sejumlah dimensi dalam data atau faktor yang tidak mudah untuk dikenali. Titik tujuan utamanya yaitu untuk mengidentifikasikan dimensi latin yang direpresentasikan dalam himpunan variabel awal. Untuk perbedaan kedua macam teknik tersebut terletak pada jumlah variansi yang dianalisis. Apakah variansi total atau hanya common variance? Variansi dapat dibagi menjadi dua. Yang pertama common variance dan unique variance. Analisis faktor juga dapat digunakan untuk melakukan validasi. Metode ini digunakan untuk mengukur korelasi antara variabel manifest yang akan membentuk variabel laten. Selanjutnya ada analisis korelasi. Analisis korelasi digunakan untuk menyelidiki hubungan antar variabel dan untuk membuat kesimpulan mengenai salah satu variabel dengan basis variabel lainnya. Hubungan antara berbagai variabel dapat terjadi hanya karena faktor kebetulan, tetapi juga memang merupakan hubungan yang terpola atau sering disebut sebagai hubungan joint behavior atau variabel-variabel tersebut. Dua variabel dikatakan berkorelasi apabila perubahan variabel yang satu akan berpengaruh pada variabel yang lain secara beraturan dengan arah yang sama atau berlawanan. Di sini, arah hubungan antara dua variabel dapat dibedakan menjadi tiga. Yang pertama, korelasi langsung. Yang kedua, ada korelasi berlawanan. Dan yang ketiga, tidak berkorelasi. Selanjutnya yaitu materi tentang diagram tulang ikan atau fishbone diagram, atau ada juga yang menyebutnya dengan Ishikawa diagram. Kenapa disebut dengan Ishikawa diagram? Karena diagram ini ditemukan oleh Dr. Kaoru Ishikawa. Jadi nama diagramnya disesuaikan dengan nama penemunya. Jadi diagram tulang ikan merupakan alat analisis yang memberikan cara pandang yang sistematis terhadap sebab dan akibat yang timbul atau kontribusi pada suatu akibat. Nah, karena fungsi inilah diagram tulang ikan juga disebut sebagai cause effect diagram. Nah, kenapa disebut begitu? Karena diagram ini menunjukkan sebab hubungan antara sebab akibat. Adalah diagram ini berguna untuk membantu melakukan kategorisasi dari penyebab potensial suatu masalah atau isu dan mengidentifikasi penyebab utamanya. Selanjutnya yaitu materi tentang analitik hierarki proses atau AHP. AHP adalah alat bantu pengambilan keputusan yang sederhana untuk menangani masalah yang kompleks, tidak terstruktur, bahkan multi atribut. Metode ini dikembangkan oleh Satie 1980. Nah, aplikasi dari AHP telah diberlakukan pada berbagai wilayah seperti resolusi konflik, transportasi, kesehatan, dan manufaktur. Kekuatan dari metode AHP ini terletak pada kemampuan untuk meniru pendapat manusia tentang aturan yang penting dalam faktor yang berbeda untuk mewujudkan tujuan atau hasil, serta untuk membantu menstrukturkan masalah yang kompleks dan multi atribut. Penyusunan AHP terdiri dari 3 langkah dasar, yaitu 1. Desain hierarki, yang kedua memprioritaskan prosedur, dan yang ketiga yaitu menghitung hasil. Yang pertama, desain hierarki. Dalam melakukan teknik AHP, pertama kali adalah memecah persoalan yang kompleks. Jadi memecah persoalan yang rumit atau kompleks dan
multi kriteria menjadi hierarki. Dalam hierarki itu ada proses dekomposisi. Yang dimaksud itu adalah menyusun masalah berdasarkan komponen yang paling utama. Nah, dalam desain hierarki itu ada 3 bagian. Yang atas sendiri itu bagiannya tujuan. Jadi tujuan. Yang tengah itu ada atribut dan subatribut. Bisa saja atribut saja, nggak pakai subatribut. Yang terakhir itu adalah alternatif. Jadi itu adalah desain hierarki. Yang kedua, memprioritaskan prosedur. Setelah masalah berhasil dipecahkan menjadi struktur gambar tadi, maka untuk mendapatkan nilai keberartian relatif dari masing-masing elemen di tiap level, penilaian berpasangan dimulai dari level kedua dan diakhiri pada level paling bawah. Level kedua itu level pertama atribut, dan level paling bawah itu adalah alternatif yang tadi, tengah sama bawah. Menurut Sati 1980 dan 1982, setiap penilaian berpasangan dilakukan perhitungan sebagai berikut. Yang pertama, nilai 1 itu adalah sama penting. Yang kedua, nilai 3 itu adalah sedikit lebih penting. Yang ketiga, nilai itu 5 itu kuat lebih penting. Nilai 7 sangat kuat lebih penting, dan nilai 9 absolut lebih penting. Jadi metode ranking tersebut itu menjadikan pembuat keputusan dalam menggabungkan antara pengalaman dan pengetahuan dengan cara yang alami dan intuitif. Jadi nilai-nilai itu, ranking itu dibuat untuk menilai atribut, subatribut, menilai alternatif itu sendiri. Jadi nilainya berapa itu menurut Sati itu ada 1, 3, 5, 7, 9. Baik, yang ketiga, yang terakhir, perhitungan hasil. Dalam kasus ini, ketika menyelesaikan dalam analytical hierarchy proses, pembuat keputusan itu harus mengkaji ulang proses perbandingan yang telah dilakukan. Selanjutnya dilakukan perhitungan matematis untuk mendapatkan nilai konsistensi yang lebih kecil dari 0,1. Berikutnya dilakukan perhitungan untuk semua level dan matriks perbandingan sampai pada level alternatif yang bawah sendiri tadi. Meskipun proses matematis AHP cukup rumit, hal ini dapat dilakukan dengan mudah dengan menggunakan alat bantu software expert choice yang lebih gampang dan akurat. Ini Turban 1993, Partovi and Houghton 1994. Jadi dalam melakukan AHP itu kan memang rumit, masalahnya juga kompleks. Nah, itu ada alat bantu software yang bernama expert choice. Nah, jadi seperti itu. Itu yang ketiga ini kan perhitungan hasil agar matematis. Jadi bisa dikaji ulang, terus dikaji ulang dari perbandingan tadi, dikaji ulang. Setelah itu dimasukkan ke software itu agar mendapatkan hitungan yang matematis. Jadi seperti itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.